Halo, selamat datang di pemain ke-13. Hari ini ya, gue baru nonton Chelsea tadi lawan Crystal Palace. Ini match pertama di Premier League dan menang 3-0. Dan gue kalau dibilang mainnya bagus, hari ini sih it's a solid performance lah gitu. Jadi kita mulai dari line up. Gue juga sambil lihat ininya ya, statistiknya. Oke, jadi tadi menang 3-0. Di hari ini juga emang banyak yang main. Oke, gua update dikit ya match lain. Jadi tadi pertama itu MU. Kemarin eh, ada Brentford nih debutan, menang 2-0 lawan Arsenal. New season same Arsenal. Terus MU tadi yang menang 5-1, gue nonton sih tadi dari babak 2. Ya menang 5-1, gue nggak tahu ya ini MU akan meledak apa gimana. Cuman yang gue lihat si Leeds nih, nggak tahu nih backnya ngambil dari SSB mana sih, parah, pokoknya parah lah. Tapi ya layak lah menang 5-1 karena Leedsnya parah mainnya gitu. Kayak yang barengan Chelsea nih, ada Leicester menang 1-0, Watford ini juga debutan menang 3-2, Everton menang 3-1, sama Brighton menang 2-1 lawan Burnley. Everton lawan Soton ya. Oke, Chelsea ya menang 3-0 hari ini. eh kita buka line up-nya dulu. Jadi 3-4-3 ini agak beda ya pas sama lawan Villarreal kemarin. Jadi di belakang ada Mendy di kiper, di backnya ada perubahan. Christensen masuk gantiin Zuma. Di kanannya Trevoh Chalobah sama Rudiger. Ini Trevoh Chalobah one of the best ya di match ini. Terus di tengahnya 4 itu Aspi di kanan, Jorginho sama Kovacic duetnya, sama Alonso di kiri. Katanya Kante ada sedikit masalah cedera, gue nggak tahu deh parah apa enggak. Di depannya ada Mason Mount, Pulisic, ujung tombaknya Werner. Oke, ya di babak pertama sih sebelum golin mainnya masih gimana ya, possession tapi apa ya, nggak punya kreativitas sih sebenarnya ya. Di sebelum gol pertama tuh kayak bingung aja, tiap sepertiga depan tuh Mason Mount jelek banget mainnya, Pulisic juga hilang bola mulu. Yang jadi nggak ada playmaker lah, nggak ada peran playmaker. Gue liat malah si Alonso yang jadi playmaker karena dia banyak banget pegang bola dan buka ruang dan bikin peluang juga, bahkan sampai ngeksekusi peluang. Dia yang create peluang, dia yang finishing juga beberapa kali tadi peluangnya. Sampai gol pertama tadi Alonso free kick, itu golnya emang keren banget sih golnya. Nah setelah bisa golin satu, mulai bisa enjoy masuk ke pertahanan Palace. Padahal pertahanan Palace sebelum gol itu rapet banget ya, cuman di posisinya Alonso tuh kosong mulu tuh di si Joe Ward. Jadi Alonso punya ruang bebas banget lah, pokoknya kanan kiri tuh beberapa kali dieksploitasi lah dari sayap-sayap. Justru tengahnya yang nggak ada nih, Mason Mount gue bilang hari ini kurang mainnya, nggak seperti yang diharapin lah. Terus gol kedua tercipta itu, golnya it's a good goal kalau kata gue ya. Jadi dari Christensen long ball. Nah ini nih, ini ada dua sebenarnya, ada 2 poin yang pengen gue sorot itu. Jadi si Chelsea ini hari ini ya, dia mulai mainnya tuh ngepres ke depan 4-5 pemain tuh tadi. Jadi Palace baru pegang bola di daerah sendiri udah langsung kepres. Sama kedua mulai banyak main long ball akurat nih. Gue jadi inget Liverpool pas juara ya, beberapa kali Christensen, Chalobah beberapa kali long ballnya oke juga gitu. Walaupun long ballnya sebenarnya nggak cross field ya, nggak silang kanan ke kiri, lebih ke depan, dari belakang ke depan dan masih di area kanan gitu. Kayak gol pertamanya itu Christensen tadi long ball ke Aspi, ke Mount ya.
ke Mason Mount 1-2 sama Aspi, cross, Werner ke blok, Pulisic yang finishing. Itu golnya bagus kalau kata gue ya. Habis dari situ mulai banyak peluang, terutama Alonso tadi hampir kasih assist ke Werner, cuman sayang nyamping. Ini Werner juga hari ini ya, Werner ya Timo Werner nggak banyak bisa bikin peluang, nggak banyak dapat peluang sih. Dia cuman yang ngedikoy back, buka ruang buat yang lain. Pulisic awal-awal kurang, mulai 20-30 menit udah mulai banyak penetrasi. Mason Mount sih yang hari ini kalau kata gue kurang banget. Babak 1 2-0, babak 2 mulai makin confidence gue lihat nih. Dan itu tadi tuh banyak long ball yang jadi apa ya, kombinasi passingnya tuh kalau biasa lu lihat Chelsea main tuh kalau dari sayap ya udah dia nyusur, cuman 1-2 nyusur, kalau nggak crossing ya dibalikin ke belakang, karena jarang banget penetrasi ke dalam sih, baik mau di kanan mau di kiri, kecuali Odoi main ya. Kalau Odoi main tuh sering banget ke dalam, dia masuk ke dalam. Terus sampai ada beberapa peluang tadi Marcos Alonso di awal babak tuh di volley tuh bagus tuh si skema playnya. Jadi dari siapa tadi ya, Mason Mount passing ke Jorginho ke tengah nih depan kotak penalti, di cross ke arah ujung ada Alonso di volley, sayang nggak masuk. Tuh beberapa peluang tuh kayak gitu tuh, crossing panjang, kalau nggak bola terupas yang ngebelah pertahanan. Karena babak 2 udah mulai kendor juga sih si Palace-nya. Sampai gol ketiga tadi Trevoh Chalobah shooting dari jarak jauh ya akurat sih, tendangannya bagus. Habis dari situ Chelsea ya udah mulai main nggak beresiko lah, main biasa-biasa aja. Masih ada beberapa peluang lagi, cuman nggak terlalu berbahaya. Intinya sih match hari ini ya match yang harus dimenangkan, karena kan ini ya match pertama. Karena si Chelsea ini seingat gua habis ini tuh jadwalnya lumayan susah nih. Bentar ya. Habis ini tuh dia lawan Arsenal, terus lawan Liverpool. Dua-dua ini lagi apa namanya, tandang lagi. Iya, lawan Arsenal, terus Liverpool, lanjut Aston Villa home, terus Spurs away. Ya Arsenal sama Liverpool tadi away ya, away 2 match. Lawan Aston Villa home, Spurs away, sama City home. Nih lumayan nih 5 match berikutnya. Agak berat lah ya Arsenal, walaupun habis kalah, cuman gue inget banget kan musim lalu Arsenal lagi bapuk-bapuknya, tahu-tahu ketemu Chelsea menang 3-1. Makanya nih masih ya, mudah-mudahan sih bisa apa ya, kalau sapu bersih sih kayaknya rada-rada susah ya, apalagi yang match away gitu. Cuman seenggaknya Chelsea bisa apa ya, bisa improve lah, banyak improve, terutama lawan tim-tim gede nih. Gue masih penasaran aja sih lawan tim-tim gede mereka mainnya bakal kayak gimana nih, terutama nanti kayak lawan City. Karena sebenarnya sistemnya 3-4-3 nya si Tuchel ini udah mulai kelihatan sih kalau kata gue, dengan main iya bisa dibilang tanpa playmaker ya. Jadi benar ngandelin, kecuali kalau Ziyech main ya. Kalau Ziyech main ya dia yang jadi role playmakernya, sayang dia masih cedera. Jadi ini it's a good win, menang 3-0 solid gitu, performanya juga solid, di belakang juga solid, dan ya moral pemain lagi bagus-bagusnya lah, karena kan kemarin habis menang Super Cup, terus sekarang opening game menang 3-0. Karena nih si kompetitor lain juga pada menang nih ya, maksudnya tim-tim besar lain kan kayak MU menang 5-1, Liverpool nih baru mau main nih, terus besok kan Spurs lawan City. Jadi ini bisa buat tabungan lah, tabungan poin, tabungan selisih gol juga, bisa menang gede di match pertama gitu. Jadi gua ini juga belum ada Lukaku juga, mudah-mudahan nanti udah ada Lukaku, seenggaknya di depan tuh lebih apa ya, lebih tajam, lebih klinikal lah gitu. Karena
ya kalau lu lihat sih peluang-peluangnya tuh bukan peluang untuk striker gitu. Jadi kayak Chalobah tadi golnya jarak jauh, Alonso juga free kick, terus Pulisic juga kemelut gitu. Jadi bukan dapat peluang cakep yang di finishing sama striker ciamik gitu. Ini gue nggak tahu sih nasibnya Werner gimana nanti kalau si Lukaku main gitu. Tapi ya bisa-bisa aja ntar dia jadi di kiri gitu buat lari-lari lah kasarnya mah gitu. Jadi 3-0 is a good win. Nextnya lawan Arsenal itu di minggu depan kalau nggak salah ya. EFL itu kayaknya mereka belum main deh. Iya, jadi nextnya lawan Arsenal. Kita lihat aja nanti kira-kira mainnya bakal kayak gimana, dan kemudian Lukaku udah bisa turun juga lah. Gue pengen tahu juga sih Lukaku yang sekarang di Chelsea kayak gimana. Oke, thank you, see you on the next one, bye bye.